Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, rezeki dalam rumah tangga tidak hanya bergantung pada usaha dan kerja keras suami atau kepala keluarga, tetapi juga pada amal dan perilaku antara kedua pasangan suami istri. Terkadang tanpa disadari terdapat dosa-dosa tertentu yang menjadi penghambat datangnya rezeki dalam rumah tangga. Godaan-godaan ini jika tidak dihindari dapat berujung pada dosa yang pada akhirnya menjadi penghambat rezeki dalam rumah tangga itu sendiri. Dan berikut ini adalah di antara dosa-dosa tersebut. Dosa yang pertama, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa utama yang menjadi penghambat rezeki dalam rumah tangga adalah karena tidak taat kepada Allah. Sebagai contoh, ketika kita bekerja kepada seseorang dan kita taat aturan serta menuruti perintah dengan baik, maka dengan senang hati orang tersebut akan memberikan bonus kepada kita. Tapi jika kita membangkang atau tidak taat, maka jangankan bonus, gaji pun bisa dipotong. Hal yang demikian juga berlaku dalam hubungannya dengan rezeki. Hubungan antara kita sebagai hamba dan Allah sebagai pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 3 yang artinya, "Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu bagaimana kamu dapat dipalingkan dari ketauhidan?" Dosa yang kedua, melupakan orang tua. Pepatah kacang lupa kulit terasa pas untuk mengawali dosa yang menjadi penghambat rezeki dalam rumah tangga ini. Pepatah ini menggambarkan bagaimana seseorang melupakan latar belakangnya dan melupakan seseorang yang telah berjasa kepadanya. Sementara kita tahu bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu membalas jasa kedua orang tua. Bahkan ketika anak telah dewasa dan membina keluarganya sendiri, keberadaan orang tua tidak dapat disingkirkan. Melupakan mereka berarti sama halnya dengan menutup pintu rezeki bagi keluarga. Bagaimana tidak, kita bisa berkeluarga seperti saat ini juga karena jasa-jasa kedua orang tua. Dosa yang ketiga, berkhianat kepada istri dan anak. Bagi istri, suami merupakan wadah atau jalan rezeki. Artinya, rezeki istri dititipkan kepada suami untuk kemudian dibelanjakan untuk kepentingan keluarga. Dalam konteks ini, suami sebagai perantara untuk menyampaikan maksud tersebut. Di sini sang suami akan diuji sejauh mana ia bisa dipercaya atau memiliki sifat amanah. Apakah rezeki yang ia dapatkan benar-benar untuk keluarga atau justru ia habiskan sendiri, sementara keluarga hanya diberi sedikit atau bahkan tidak diberi sama sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, hal yang demikian seringkali terlihat. Seorang kepala keluarga bekerja keras, namun ketika mendapatkan gaji, ia justru tidak segera pulang ke rumah untuk menafkahi keluarganya, melainkan pergi ke tempat judi, tempat karaoke, dan tempat sarang dosa lainnya. Ia membelanjakan gajinya untuk kesenangan pribadi dan ini bisa juga menghambat rezeki dalam sebuah rumah tangga. Dosa yang keempat, menyembunyikan sesuatu pada suami. Meskipun suami kerap melakukan dosa yang telah dipaparkan sebelumnya, tapi tidak semua penghambat rezeki dalam rumah tangga bersandar pada suami semata sebagai kepala keluarga atau penanggung jawab nafkah, melainkan istri juga ikut andil di dalamnya. Salah satunya adalah dengan menyembunyikan sesuatu dari suami. Hanya soal materi, melainkan juga hal-hal yang bersifat rahasia lainnya. Dalam kaitannya dengan rezeki keluarga, hasil dari istri yang bekerja adalah milik istri sendiri. Suami tidak memiliki hak di dalamnya. Hal ini tidak berlaku bagi suami karena ia berkewajiban menafkahi keluarganya. Namun meski demikian, istri diharapkan terbuka terhadap suami. Berapa gajinya, tabungannya, dibelanjakan untuk apa saja, dan lain sebagainya. Dan dosa yang terakhir, tidak menghormati tamu.
Setiap rumah tangga wajib menghormati tamu, bukan semata-mata mengharap rezeki. Menghormati tamu adalah cara mereka berperilaku sosial sebagaimana ajaran agama Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu ciri dari rumah yang mendatangkan rezeki adalah senantiasa didatangi tamu karena kelapangan hati pemiliknya. Saking pentingnya menyambut dan memuliakan tamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tamu datang pada kalian dengan membawa rezeki." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pembahasan mengenai dosa-dosa yang dapat menghalangi rezeki dalam rumah tangga. Mari kita hindari agar keluarga kita selamat dan selalu memperoleh rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.